Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Rita, dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dengan perkataan, terlebih dalam tindakan, agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hidup rapuh ini Kau kehendaki, Kau tinggikan aku atas tiada. Biar kini aku bersyukur Tuhan, merasa tenteram di keraguan, melesat dari hidup hanya rindu. Biar aku jatuh dalam tangan-Mu. Hidup rapuh ini Kau kehendaki, Kau tinggikan aku atas tiada. Biar kini daku bersyukur Tuhan, merasa tenteram di keraguan, melesat dari hidup hanya rindu. Biar aku jatuh dalam tangan-Mu. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Matius 18 ayat 1-5 dan 10 berikut. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, perkataan Yesus, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil. Karena setiap manusia dewasa selalu menganggap rendah anak-anak kecil. Apakah ada pendengar yang mengiyakan atau tidak? Yesus Allah dalam rupa manusia, mengetahui dan mengerti keberadaan manusia.
Untuk itulah Allah, Roh, tidak kelihatan, pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya, maha segalanya, menjadi manusia Yesus, supaya berkat anugerah Allah, manusia dimampukan datang dan percaya kepada kealahan Yesus. Apa saja yang Yesus katakan dan lakukan mengherankan manusia. Hidup terjadi, tak terbantahkan. Tidak ada satu manusia pun yang mampu berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, mengapa manusia dewasa menganggap rendah anak-anak kecil? Karena tanpa sadar manusia dewasa menganggap dirinya lebih tinggi, lebih besar, lebih tahu, lebih mengerti, lebih segalanya daripada anak-anak kecil. Tetapi menurut Yesus, Allah dalam rupa manusia, anggapan seperti itu menyatakan manusia dewasa berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Dengan kata lain, Yesus mengatakan, anak-anak kecil tidak berdosa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, pada waktu murid-murid itu datang kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Bukankah perkataan itu berarti para murid menganggap mereka sudah pasti masuk kerajaan surga? Itulah sebabnya Yesus berkata, "Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Dengan demikian, dosa manusia tampak nyata jelas dari perkataannya. Perkataan manusia menyatakan isi pikiran dan hatinya. Setujukah? Kalau begitu, perkataan manusia, disadari atau tidak, menyatakan apakah ia berdosa atau tidak berdosa, jahat atau baik, tidak benar atau benar. Berdasarkan perkataan Yesus, hidup terjadi, tak terbantahkan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, ketika manusia tidak mengerti apa yang dikatakannya, bukankah itu berarti perkataan itu bukan dari dirinya sendiri? Lalu dari siapa? Begitu berkuasakah sehingga manusia menurutinya? Benar. Roh jahat berkuasa atas manusia dan mengalahkannya, menindasnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Bertobat berarti menjadi seperti anak kecil, yaitu merendahkan diri. Roh jahat yang merasuki manusia membuat manusia meninggikan dirinya menjadi sombong, tidak bersukacita, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, sesuai perkataan Yesus. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Yesus berkata lagi, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, tahukah Anda bagaimana caranya manusia bertobat dan menjadi seperti anak kecil? Yesus, Allah dalam rupa manusia, berkuasa membuat manusia bertobat dan menjadikannya seperti anak kecil. Maksudnya, manusia berdosa yang datang kepada Yesus dan percaya perkataan Yesus, hidup terjadi, tak terbantahkan untuk keselamatan jasmani, terlebih rohani manusia yang tampak nyata dari usaha keras untuk sampai kepada Yesus. Sesuai Markus 2 ayat 1-12. Dikisahkan
ada orang-orang datang kepada Yesus, seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap rumah yang tepat di atas Yesus berada, dan sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ketika banyak orang tidak percaya akan kuasa kealahan Yesus, berkatalah Yesus, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, kisah tersebut menjelaskan bagaimana usaha keras beberapa orang yang percaya kepada Yesus untuk sampai bertemu dengan Yesus. Ketika Yesus melihat usaha keras mereka, seketika itu juga Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan seperti anak kecil, orang lumpuh itu segera melakukan apa yang Yesus katakan. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia, menyembuhkan seluruh kemanusiaannya, jasmani terlebih rohani, dan menjadikan manusia seperti anak kecil, patuh dan taat kepada perkataan Yesus, membuat banyak orang takjub dan memuliakan Allah. Kemudian, setelah dimampukan menjadi seperti anak kecil, dimampukan juga menyambut seorang anak kecil dalam nama Yesus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Yesus Allah dalam rupa manusia adalah penyataan kasih Allah yang tak terkatakan kepada manusia, terlebih kepada manusia berdosa yang dirasuki roh jahat. Diampuni dosanya dan menjadikannya seperti anak kecil. Patuh dan taat kepada Yesus, mengasihi sesama siapapun seperti diri sendiri, terlebih kepada anak-anak kecil. Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Roh-Mu yang kudus menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, memberi pengertian-pengertian baru yang membuat sukacita-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Memampukan kami mau dan mampu mengasihi anak-anak kecil dalam nama-Mu, nama Yesus, ajaib, dahsyat, mulia, berkuasa menyelamatkan manusia dari kejahatan, dosa di dunia ini, sampai kepada hidup yang kekal setelah kematian. Berkati Radio Maestro juga pelayanan dan komunitas Maria Teresa, agar sungguh layak dan pantas mewartakan nama Yesus yang menyelamatkan manusia selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagai kabut yang melaut, Mas-Mas Prihatin menyergap. Aku merayap, kami takut, buat kami kuat dan tegak.
Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silahkan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roh perdamaian abadi, inspirasi cinta mengabdi, melayani menyangkal diri. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.